Mutiara Hikmah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bertemu kembali di program Mutiara Hikmah dalam serial Ibadur Rahman. Kali ini kita akan membicarakan sebab-sebab masuknya seorang ke dalam neraka. Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya semua dosa yang dilakukan anak Adam dapat menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka jahanam. Dapat menjadi faktor dia terperosok masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dalam masalah dosa ini, ada yang sifatnya kalau seorang anak Adam itu dia melakukan dosa tersebut dan dia belum sempat bertaubat, Allah tidak akan ampuni. Dan ada juga dosa yang ada kemungkinan Allah ampuni atau tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, tapi masih mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat selain syirik. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Dengan artian mereka yang meninggal dan dia pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa selain syirik, apabila seorang anak Adam, apabila seorang muslim meninggal dan dia belum sempat taubat dari dosa tersebut, maka karena ini bukan dosa syirik, bisa Allah ampuni dan boleh jadi Allah tidak ampuni. Kalau Allah ampuni, maka Allah persilakan dia masuk ke dalam surganya. Dan apabila Allah tak ampuni dosa tersebut, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Demikian. Para pemirsa dimanapun Anda berada, apa di antara dosa-dosa tersebut yang mungkin Allah ampuni dan bisa jadi Allah tidak ampuni? Yaitu dosa itu terbagi pada dua. Dosa besar dan dosa kecil. Namun perlu kita ketahui, baik dia dosa besar maupun dosa kecil, ini juga merupakan salah satu faktor penyebab seorang masuk ke dalam neraka. Beda halnya mereka yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia meninggal. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan, la kabirah ma'al istighfar wala saghirah ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau dia barengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada dosa kecil kalau dia lakukan terus-menerus. Dengan artian, tidak boleh seorang muslim melakukan suatu dosa dengan anggapan ini adalah dosa kecil. Karena dosa kecil itu kalau dilakukan terus-menerus, maka dia bisa sekelas dengan dosa besar. Imam Adz-Dzahabi memberikan tanda kepada kita, tanda-tanda dosa besar. Yang pertama beliau katakan yaitu apabila di situ disebutkan laknat bagi pelakunya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-musyabbihina bin nisa wal musyabbihatu birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan wanita yang menyerupai kaum pria. Dengan artian, kalau ada wanita yang menyerupai pria, mungkin cara berpakaian, atau sebaliknya, laki-laki yang menyerupai wanita, cara lenggang-lenggok, cara berbicara, cara berpakaian, maka dia termasuk terlaknat, dan ini termasuk dosa besar yang ada kemungkinan menjadi faktor masuknya orang tersebut dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Hadis lain yang membicarakan masalah terlaknat pelakunya yaitu riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu riba. Allah melaknat riba, akiluha yang memakannya, wa mukiluha dan yang memberinya, ya. Dan yang memberinya atau yang menerimanya, ya. La'anallahu riba, Allah melaknat riba, akiluha yang memakannya, wa mukiluha dan yang memberinya, wa katibuha dan yang menuliskannya, wa syahiduha dan yang menjadi saksi, wahum fihi sawa, dosa mereka itu sama semuanya. Karena di sini disebutkan laknat, berarti makan uang riba merupakan salah satu dosa besar yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya dikhawatirkan akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengancam adanya hukuman di dunia. Seperti Allah Subhanahu wa taala firman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Sesungguhnya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong tangan mereka berdua. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan hukuman atas apa yang mereka telah lakukan. Karena Allah menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, berarti mencuri adalah salah satu daripada contoh dosa besar. Contoh lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu muslimin, tidak halal darah seorang muslim, illa min thalathin, kecuali dari 3 hal. An-nafsu bin nafsi, yaitu seorang yang membunuh orang lain. Ats-tsaibuz zani, seorang janda ataupun seorang yang sudah berumah tangga yang melakukan perzinahan. At-tariku lidinihi wa mufariqul jamaah, mereka yang meninggalkan agama Islam dan keluar dari jamaah kaum muslimin. 3 hal ini ikhwah, Rasulullah katakan halal darahnya. Apabila ada seorang membunuh orang lain, maka si pembunuh itu halal darahnya, dia halal dibunuh. Kemudian seorang yang sudah berumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan, apabila dia berzina, maka hukumnya hukum rajam. Halal darahnya artinya boleh dia dieksekusi mati. Karena ada hukuman di dunia yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan satu hukuman untuk mereka, ya, di dunia, maka ini termasuk salah satu dosa besar yang ada kemungkinan menjadi penyebab dia masuk ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga ikhwah, yaitu Allah mengancam dia azab di akhirat nanti. Ya. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya akan ditimpakan azab di hari kiamat kelak. Seperti seorang yang sudah tua tapi masih berzina. Kemudian seorang yang fakir tapi dia mutakabbir. Yang ketiga yaitu seorang raja yang pendusta. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, ada 3 orang, la yukallimullahu yaumal qiyamah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan menoleh ke arah mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa. Walahum adzabun alim, untuknya disediakan azab yang pedih. Yaitu 3 orang tadi. Yang pertama yaitu syekhu az-zani, yaitu orang tua yang berzina. Kita ketahui bahwasanya kalau orang tua itu sudahlah ingatnya akhirat saja. Tapi karena memang orang tua ini luar biasa akhlaknya, bengalnya, sudah tua masih tetap suka berzina. Makanya Allah ancam mereka, ancam orang tua seperti ini dengan ancaman yang disebutkan dalam awal hadis tadi. Kemudian orang miskin yang takabur. Al-faqir mutakabbir.
Orang kalau kaya takabur, ya adalah modal dia untuk takabur. Tapi kalau orang miskin takabur, sombong, apa yang harus dia banggakan dengan itu? Makanya Allah ancam orang ini dengan 3 hal tadi. Kemudian seorang raja yang pembohong. Biasanya kalau orang berbohong itu dikarenakan takut terhadap orang lain, sehingga dia mau tidak mau harus berbohong. Tapi kalau seorang raja, kalaupun dia jujur saja mengatakan apa yang terjadi, nggak akan ada seorang pun yang protes dengan dia. Tapi karena memang raja ini seorang raja yang zalim, yang akhlaknya buruk, maka dia nggak peduli dengan hal itu. Dia mau berbohong, dibohongnya lah semua rakyatnya. Demikian, ini contoh di mana Allah ancam si pelakunya dengan azab nanti di hari akhirat. Yang keempat, ikhwah, yaitu apabila Rasulullah SAW mengatakan beliau berlepas diri dari orang tersebut, atau Allah berlepas diri dari pelakunya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aku berlepas diri bagi orang-orang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Ya, kita ketahui ikhwah, seorang muslim yang masyarakatnya masyarakat musyrik, sedikit banyak itu pasti akan berpengaruh kepada agamanya. Ya. Kalaupun dia tak terpengaruh, bagaimana dengan istrinya? Kalaupun istrinya tidak terpengaruh, bagaimana dengan anak-anaknya? Sedikit banyak yang namanya tetangga, masyarakat itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Minimal kemaksiatan, kesyirikan yang biasa terjadi di hadapan kita, kita anggap sudah biasa-biasa saja. Padahal itu dosa besar yang terbesar, yaitu syirik. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai ananda, janganlah engkau mensekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat nyata. Seorang membunuh, berzina, minum khamar, judi. Ini semua belum bisa menandingi dosa berbuat perbuatan syirik. Tapi kalau kita berada di tengah-tengah orang musyrik, tentunya kesyirikan yang terjadi di lingkungan kita, kita anggap sudah menjadi suatu hal yang biasa-biasa. Karena apa? Biasa kita lihat setiap hari. Makanya wajar kalau Rasulullah SAW menyatakan dia berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah masyarakat musyrik. Demikianlah ikhwah, intinya bahwasanya baik dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maupun dosa yang ada kemungkinan Allah ampuni dan Allah tidak ampuni, itu semua merupakan faktor penyebab seorang masuknya ke dalam neraka jahanam. Jika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jika tidak, maka Allah akan azab dia di neraka. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah akan ampuni. Kalau Allah mau, Allah akan azab dia dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah, qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.